peran oknum kepala desa dan aparat kepolisian. Terus menurut pihak kampus saya menilai ada indikasi kuat pemalsuan dokumen penyalahgunaan kewenangan. Tapi nanti kita akan menjelaskan membahas dari sudut pandang kriminologi dulu dan juga teori yang menjelaskan kenapa kejahatan seperti ini bisa terjadi di masyarakat. Nah, kita sudah kedatangan para narasumber nih. Ada Silvi dari LBH kampus saya, terus juga ada Aulia dari perwakilan Universitas Tanjung Pura, ada juga Taki dari Dinas Pertanahan, dan juga Diva dari aparat penegak hukum. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu untuk Kak Silvi. Kita akan bertanya tentang bagaimana sih cerita dugaan dari mafia tanah ini. Kasus ini tuh awalnya muncul dari laporan dari warga yang berada di Kabupaten Kuningan. Ada dugaan penyalahgunaan pemalsuan dokumen. Dan yang bikin gempar publik sekitar itu karena ada nama kepala desa dan oknum anggota Polda Kalimantan Barat. Yang diduga mereka tuh bermain hak kekuasaan. Itu tuh untuk atas hak rakyat kecil. Oh, jadi masyarakat yang punya hak justru terpinggirkan ya? Betul, istilahnya mereka yang punya modal berarti mereka yang berkuasa. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, untuk sesi yang kedua kita lanjut ke Aulia. Jadi gini Kak, nah sekarang kita masuk ke teorinya nih. Kalau dilihat dari perspektif kriminologi, khususnya di teori anomi, gimana nih menurut Kakak? Kita lihat dari menurut teorinya Emil Durkheim, itu kalau anomi terjadi ketika norma-norma sosial itu melemah dan dalam masyarakat yang sedang berkembang pesat seperti di Kalimantan Barat yang kaya sumber daya, muncul tekanan sosial untuk sukses, yaitu punya tanah, uang, dan kekuasaan. Kalau dilihat dari perspektif lain seperti Robert Carnton, ini menunjukkan banyak orang yang punya tujuan sosial seperti kaya atau berpengaruh, tapi nggak semua bisa punya akses kan pada cara yang sah untuk bisa mencapai tujuannya. Terus di sini muncul lagi penyimpangan dalam kasus seperti mafia tanah yang sudah dijelaskan tadi. Bisa jadi ada oknum pejabat atau aparat yang memilih jalan lain dengan cara ilegal karena sistemnya lemah dan kontrol sosialnya yang enggak. Oke, itu karena mereka tahu kalau itu salah, tapi mereka itu terpaksa karena lingkungannya ya. Betul sekali. Jika hukum bisa dibeli atau dilanggar tanpa konsekuensi, pelanggaran itu tuh bisa jadi kebiasaan bahkan dianggap wajar oleh pelaku. Oke, kita lanjut ke sesi ketiga ini. Zaki sebagai pemerintahan katanya sering dituduh lalai dalam mengawasi data pertanahan. Gimana nih tanggapannya? Jelas kami memahami dan menerima berita itu, Mbak Aditya. Memang tumpang tindih data dan kurangnya digitalisasi membuat sistem informasi mudah disalahgunakan. Sekarang kami sedang membuat sistem informasi berbasis digital agar setiap dokumen mudah diverifikasi oleh publik. Namun kami akui masih banyak tantangan dari kami, terutama di daerah yang masih belum mempunyai sarana tersebut. Kalau dalam teori anomi tadi itu kan katanya sistem yang lemah bisa jadi sumber penyimpangan. Apa pemerintah merasa kondisi seperti itu sedang terjadi? Ya, bisa jadi. Ketika sistem tidak mampu memberikan kepastian hukum, orang mencari jalan sendiri, dan disitulah peluang penyimpangan itu muncul. Itu sebabnya pengawasan harus diperkuat dari desa sampai provinsi. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke narasumber yang terakhir nih, ada Diva di sini. Saya ingin bertanya nih, kan banyak masyarakat yang khawatir sama kasus seperti ini, berhenti di tengah jalan karena adanya orang dalam. Itu gimana? Kalau menurut saya kekhawatiran itu mungkin ada terjadi, tapi kami dari Badan Penegak Hukum berkomitmen supaya nggak ada yang lebih kebal dari hukum tersebut. Kemudian kami juga memeriksa beberapa pihak dan berkoordinasi dengan Kejati Kalbar. Jika terbukti ada oknum aparat yang terlibat, tentu akan diproses secara hukum juga. Dalam konteks teori anomi tadi, tentu saya sepakat ketika norma hukum mulai diabaikan, tugas kami adalah mengembalikan sistem aturan yang ada karena hukum adalah alat kontrol sosial yang utama. Oke, jadi peran polisi itu bukan hanya menghukum tapi juga memulihkan norma sosial ya? Benar, penegak
adalah cara memulihkan rasa percaya masyarakat terhadap hukum tersebut. Oke, setelah kita mendengar pendapat dari para ahli yang tadi, sekarang mungkin kita itu merangkum. Kalau tadi itu kan teori anoni menjelaskan bahwa kejahatan muncul karena tekanan sosial, lemahnya sistem, dan hilangnya nilai moral. Saya ingin bertanya ini, menurut para ahli, apa sih langkah yang perlu dilakukan supaya situasi ini tidak akan terulang? Pastinya yang pertama itu harus ada perlindungan hukum bagi masyarakat yang lapor, karena menurut saya masih banyak masyarakat yang bersuara, cuman belum bisa bersuara karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Yang kedua, pemerintah dan aparat harusnya lebih transparan, jangan ada campur tangan antara politik dan pendidikan. Saya juga ingin menambahkan sedikit, kalau menurut saya pendidikan hukum itu di masyarakat juga penting karena supaya warga-warga itu juga tahu haknya. Nggak akan ada juga oknum yang akan bisa menipu mereka lagi dengan adanya pendidikan untuk masyarakat ini. Kami juga akan memperkuat sistem verifikasi tanah dan membuka akses publik pada data pertanahan. Untuk bagi kami sebagai penegak hukum, kami akan memastikan proses hukum tersebut berjalan tanpa adanya pandang bulu, supaya norma dan kepercayaan sosial bisa pulih. Cukup menarik ya pembahasan kita pada hari ini. Kita juga bisa belajar banyak dari penjelasan para ahli tadi. Menurut saya sendiri, kalau kita lihat dari teori anoni tadi itu, kejahatan seperti ini muncul karena adanya tekanan sosial dan sistem yang lemah. Orang-orang ingin punya kekuasaan atau kekayaan, tapi cara-cara yang legal itu sulit. Makanya kadang mereka memilih jalan pintas yang ilegal. Nah, untuk mengatasi masalah ini sebenarnya kita harus lebih fokus pada upaya preventif. Misalnya dengan membuat sistem pertanahan yang transparan dan digital supaya data sulit untuk dipalsukan. Tetapi upaya represif juga tidak kalah penting karena tanpa tindakan represif kepada pelaku, norma dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan terus menurun. Preventif dan represif harus berjalan bersama supaya kasus seperti ini tidak terulang lagi. Oke, sampai jumpa semuanya.